Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 20 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari orang tersebut. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oh, dia ingin meminta kesempatan kembali untuk kamu berikan peluang atau kesempatan untuk memperbaiki keadaan hubungan kalian ya. Kalau aku lihat di sini dia masih mencintai kamu, bahkan di sini dia ingin sekali effort untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Memang dia kalau aku lihat di sini orang yang sempat gampang banget tergoda oleh wanita lain atau pria lain di sini ya, atau bahkan mungkin gampang tergoda dengan pekerjaan atau dengan sesuatu gitu. Nah, aku lihat saat ini tuh dia kayak kehilangan arah gitu ya, sehingga dia sering kumpul dengan teman-temannya untuk tanya-tanya solusi gimana yang terbaik yang harus bisa dia lakukan ya terhadap hubungan ini. Jadi dia sering banget curhat sama teman-temannya tentang kondisi hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini memang kalian saat ini sedang berjarak, karena memang dia saat ini tuh lebih fokus dulu pada karir, keuangan atau materi ya yang bersifat duniawiah ya. Kalau aku lihat di sini, sehingga percintaan dia dengan kamu itu merenggang kalau aku lihat di sini. Tapi dikala saat ini lagi terpisah ya, lagi ada kerenggangan di antara kalian, aku lihat di sini hati dan pikiran dia itu kayak selalu terdorong untuk datang ke kamu kayak gitu loh. Ya aku lihat ini ada dorongan dari semesta untuk dia untuk segera datang ke kamu. Nih, make the effort ya. Kalau aku lihat di sini dia pengen banget untuk menunjukkan aksi dia atau upaya dia untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini sayang sama kamu. Mungkin memang orangnya tidak gampang terbuka, atau orangnya memang kalau untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta itu bukan hanya dari sekedar kata-kata ya. Orangnya itu kalau misalkan dia cinta sama seseorang, dia akan menunjukkannya lewat perbuatan. Makanya di sini energinya kuat banget. Dia ingin menunjukkan effort ke kamu, ingin menunjukkan aksi ke kamu bahwa sebenarnya dia memang sayang sama kamu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah omong kosong. Terus itu juga aku lihat memang dia ini orang yang saat ini memang lagi fokus banget sama kestabilan dan kemapanan ya, kemapanan finansial kalau aku lihat di sini. Dan memang sedari dulu sampai sekarang aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama mendukung tentang perkembangan atau pertumbuhan apa itu namanya, materi ya, karir, pasangan gitu ya. Jadi sama-sama kamu mendukung dia untuk adanya pertumbuhan, perkembangan diri dia dari karir, keuangan, kayak gitu pun dia. Sebaliknya pun dia. Jadi sebenarnya kalian ini sama-sama saling mendukung dari dulu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga kalau dibilang cinta, of course aku lihat di sini dia cinta banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga bahkan masih ada rasa dedikasi dia terhadap kamu. Dan aku lihat juga kamu pun sebenarnya seperti itu. Kamu itu masih ada pengharapan, masih ada rasa dedikasi atau kesetiaan untuk tetap menunggu dia, walaupun mungkin di sini kayak mencoba untuk mendenial gitu ya, tapi jauh di dalam lubuk hati kalian sama-sama saling masih mengharapkan untuk bisa bersama ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga memang selama ini aku lihat banyak sekali ketidakpastian dari dia terhadap kamu, sehingga mungkin hubungan ini sampai sekarang pun gak ada kejelasannya ya, atau hubungan ini menggantung, atau bahkan ini hubungan tanpa status ya. Bahkan dia ini sering sekali menarik diri dari kamu, kalian sering banget berpisah, kalian sering banget on off hubungannya ya. Karena itu tadi
dia selalu tidak pernah bisa memberikan kepastian sama kamu. Bahkan di sini kalau aku lihat mungkin memang hubungan kalian ini gampang sekali goyah ya. Dan kenapa gampang goyah dan kenapa dia suka sering ninggalin kamu begitu aja? Karena kalau aku lihat di sini memang dia selalu meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan dia yang egois. Entah karena yaitu tergoda oleh wanita lain atau pria lain, atau dia orang yang gila kerja, jadi pikiran dia tuh cuma kerja kerja, cari uang kayak gitu ya, sehingga kamu sering banget diabaikan oleh dia. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya dia itu tidak yakin dengan keberlangsungan jangka panjang hubungan kalian untuk kedepannya itu akan seperti apa. Bahkan mungkin dia pun masih bingung untuk masa depan dia ceritanya akan seperti apa, apakah dia bisa stabil, apakah dia bisa sukses, itu pun dia belum tahu. Makanya di sini dia masih belum yakin dengan keberlangsungan jangka panjang hubungan kalian ke depannya. Terus itu juga aku lihat memang selama ini banyak sekali konflik dan perselisihan di antara kalian. Terus itu banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian ya. Terus itu juga aku lihat di sini si dia ini nampaknya punya masalah tentang keuangan atau tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan dia. Entah mungkin dia ini harus melunasi hutang dia, atau dia harus membiayai keluarga dia, atau apa gitu ya. Intinya nih dia punya tekanan dari keuangan atau kewajiban pribadi, sehingga dia harus fokusin itu dulu. Makanya di sini ada energi dia meninggalkan kamu selalu dengan keegoisan dia gitu ya. Dan bahkan kalau aku lihat memang selama ini hubungan kalian itu terjalinnya tuh sulit banget ya. Sulit banget untuk bisa langgeng, sulit banget untuk bisa lebih intens, sulit banget dalam komunikasi pun sulit aku lihat di sini. Padahal komunikasi itu adalah sesuatu yang mendasar di hubungan ya, dalam sebuah interaksi itu ya paling mendasarnya itu komunikasi. Nah, sedangkan di sini aku lihat jarang banget ada komunikasi, kurang banget komunikasi kalian, sehingga banyak sekali kesalahpahaman, miskomunikasi di antara kalian. Terus itu juga aku lihat memang si dia ini entah kenapa ya, semenjak dia ini kesulitan secara keuangan, pikiran dia itu selalu berpikir hal-hal yang negatif gitu loh, sehingga ini juga yang mempengaruhi hubungan kalian ya, kurang harmonis, hubungan kalian nggak bahagia di sini. Bahkan orang-orang terdekat kalian aja yang tahu tentang hubungan kalian ini, itu pun ngerasa kayak nih hubungan kok gini banget sih gitu ya, kayak nggak langgeng, kayak nggak intens kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga banyak ketidakstabilan dalam hubungan ini. Bahkan banyak perencanaan-perencanaan kalian atau janji-janji yang pernah dia utarakan atau yang pernah kalian buat, tapi ternyata semuanya gagal gitu ya. Mungkin ada beberapa atau sebagiannya gagal gitu, nggak terrealisasi sampai sekarang. Kayak misalkan udah sempet ngerencanain kayak pernikahan gitu ya, taunya sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan gitu ya di antara kalian kayak gitu. Dan ini juga memang ya, Two of Cup-nya reverse. Aku lihat memang ada pengaruh dari pihak ketiga yang membuat dia juga kenapa sifatnya tiba-tiba berubah. Di awal mungkin memang kalian selalu merasakan hubungan yang baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah. Dan perubahan dari sikap tingkah laku yang dia lakukan itu ternyata memang ada pengaruh dari dia selingkuh gitu ya. Jadi selama ini hubungan kalian on off yang mungkin tiba-tiba yang awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah sifatnya, tingkah lakunya. Nah, disitulah dia menghadirkan pihak ketiga atau ya dia berselingkuh. Dan memang kalau aku lihat di sini ya, hubungan kamu dengan dia itu memang berpegang teguh pada hubungan yang sejujurnya itu tidak ada perkembangannya atau tidak berfungsi dengan baik ya. Ada suatu kebiasaan lama yang mencegah kemajuan hubungan kalian.
ya. Kayak misalnya ini nih ya, dari awal kamu itu tahu kalau misalkan dia tiba-tiba sifatnya berubah, berarti dia ada selingkuhan, berarti dia ada pasangan lain gitu ya. Tapi herannya di sini dia tidak berubah dan kamu pun tetap tidak mau berubah juga. Maksudnya kamu tidak berubah itu kamu udah tahu dia selingkuh, bukannya kamu mengakhiri hubungan ini, tapi kamu tetap aja mempertahankan hubungan ini atau memaafkan dia lagi, menerima dia lagi seperti itu. Dan dianya juga ya apa ya, kebiasaan lama yang dia tidak bisa rubah itu adalah itu, selingkuh lagi gitu, sehingga hubungan ini tuh ya nggak ada perkembangannya gitu ya. Terus itu aku lihat di sini suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah dari kalian ya. Kalau misalkan kalian di sini mau menjalani hubungan ini, ya harus adanya perubahan yang mungkin memang siap nggak siap harus terjadi gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin di sini kalian harus melakukan suatu penyesuaian yang signifikan dan melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama kalian jika memang hubungan ini sudah tidak berhasil ya. Jadi kayak kalian harus lebih tegas ya. Kalau misalkan dia selingkuh ya udah tegas loh, tinggalin, atau buat pernyataan bahwa kamu nggak mau diselingkuhin, udah kita berakhir. Atau kalau kamu masih tetap selingkuh, maka aku yang pergi. Nah kayak gitu ya, intinya seperti itu. Kamu harus bisa melakukan penyesuaian agar hubungan ini tuh tidak selalu seperti ini, tidak selalu ada situasi yang berulang dan tidak berhasil gitu. Dia pun harusnya seperti itu, dia juga harus mengalami suatu perubahan yang signifikan tentang perselingkuhannya ini. Dia harus bisa tegas dengan diri, dia harus bisa berani untuk jangan selingkuh lagi kalau memang masih mau bersama, kalau aku lihat di sini ya. Karena ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan kekhawatiran yang memang sudah cukup lama terjalin, bahkan mungkin dari awal kalian menjalani hubungan ya. Terus itu juga aku lihat memang cara terbaik ya untuk membuat hubungan ini bisa terrealisasi adalah menghilangkan masalah yang sudah mendarah daging di antara kalian ya. Dan mau nggak mau itu harus benar-benar pure hilang ya, harus benar-benar total hilangnya, walaupun itu akan menyiksa diri kalian masing-masing, walaupun itu akan menyakitkan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau hubungan ini lebih intens ya, mau nggak mau itu yang harus kalian lakukan. Dia jangan selingkuh lagi, kamu jangan lembek, kamu jangan kelemar-kemer gitu ya, kamu jangan pelin-pelan kayak gitu ya. Kamu harus bisa tegas kayak gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini ya, apa ya, kalau aku lihat di sini memang kamu kayaknya memang lagi berproses ya. Kamu kayaknya memang lagi berproses untuk lebih tegas sekarang. Ya, kamu sedang berproses untuk lebih tegas terhadap dia. Kalau dia memang masih selingkuh, kamu benar-benar tegas, nggak mau menunjukkan kebucinan lagi ke dia, kamu nggak mau menunjukkan perhatian kamu lagi ke dia. Jadi mungkin saat ini kamu saat ini tuh memang lagi cuek banget sama dia ya. Kamu benar-benar menetapkan pada dirimu untuk lebih tegas terhadap dia atas apa yang dulu pernah dia lakukan atau apa yang selama ini dia pernah lakukan. Dan kalau aku lihat juga di sini mungkin dia sedang menyesuaikan diri juga untuk tidak selingkuh lagi, untuk tidak bermain hati lagi di sini ya. Aku lihat di sini dia sedang mengusahakan itu untuk tidak mengulang hal yang sama. Jadi baik kamu ataupun dia sama-sama di sini mencoba untuk berubah. Aku lihat di sini ya, kalian sama-sama ingin mencoba untuk berubah dari sikap kalian yang dari kebiasaan kalian yang lama itu, yang membuat hubungan kalian akhirnya hancur itu. Dan memang kalau aku lihat di sini kamu merasa aku
aku lihat entah ini kamu atau dia untuk saat ini memang secara emosional itu lagi nggak stabil, sehingga ini mungkin akan menyebabkan masalah dalam hubungan kalian. Makanya di sini kalian kayak saling menarik diri, bukan hanya dia yang menarik diri dari kamu, tapi juga kamu yang menarik diri dari dia. Jadi salah satu dari kalian sedang mengalami kesulitan secara emosional dan tidak memperlakukan pasangannya dengan apa? Dengan suatu penghormatan gitu ya. Jadi mungkin secara emosional dia ini tuh kayaknya lagi nggak stabil emosinya ya. Suka naik turun atau tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba berpikiran negatif, tiba-tiba kemudian ya. Pokoknya secara emosional dia ini lagi nggak stabil. Nah, makanya di sini aku lihat dia tidak terlalu memperhatikan kamu atau tidak terlalu menghormati kamu, memperhatikan kamu dengan layak gitu ya. Sehingga di sini mungkin dia butuh waktu untuk sendiri dulu, menenangkan diri dia untuk menghadapi masalah yang memang menjadi pemicu pergejolakan emosi dia. Ya, dan kalau aku lihat juga memang di sini ada gejala dia ini nih orang yang tidak jujur atau pernah menipu, entah menipu kamu, entah menipu orang lain, sehingga saat ini tuh dia menarik diri karena ada rasa bersalah ya, ada rasa bersalah, ada rasa kayak nggak nyaman di diri dia. Bahkan skenario terburuknya dia mungkin pernah melakukan suatu pelecehan ya, entah ini ke kamu, entah yang ke lainnya kayak gitu ya. Sehingga saat ini memang dia butuh untuk menenangkan diri dia dulu, untuk cari solusi gimana dia bisa menenangkan diri dia dan menghadapi masalah yang menjadi pemicu pergejolakan emosional dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menyiapkan diri dia dan melindungi diri dia sendiri kayak gitu ya. Mungkin saat ini memang dia lagi kena masalah karena dulu dia pernah melakukan suatu pelecehan, pernah melakukan suatu penipuan, akhirnya di sini dia kena masalah. Ya, entah dia dikejar-kejar polisi, entah dia dikejar-kejar seseorang. Ya, pokoknya gini, dia saat ini tuh sedang mendapatkan suatu masalah akibat tindakan dia yang dulu pernah dia lakukan. Kalau misalkan dia pernah ngebohongin orang, ya saat ini dia mungkin dicari-cari orang. Ya, kalau misalkan dia pernah menipu orang, mungkin dia saat ini sedang dicari-cari polisi. Atau apalagi nih, kalau dia pernah melecehkan seseorang, ya mungkin dia sedang kayak dipojokkan kayak gitu ya. Untuk bertanggung jawab atau bagaimana gitu. Intinya kehidupan dia lagi nggak nyaman. Aku lihat di sini lagi kena masalah lah, entah apa gitu masalah, tapi ya antara itu dia orang yang nggak jujur, pernah melakukan suatu pelecehan paling buruknya, atau dia melakukan penipuan ya. Jadi aku rasa seperti itu, keadaannya memang lagi tidak baik-baik saja ya, keadaannya memang lagi kacau balau kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi energi dia. Oh, kalau aku lihat di sini dia akan datang lagi ke kamu ya. Dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia ingin bersatu kembali dengan kamu ya, karena dia merasa bahwa masih ada kontrak jiwa yang belum terselesaikan di antara kalian. Bahkan mungkin di sini dia masih merasa ini hubungan belum selesai gitu ya. Cuman memang kayaknya butuh waktu dulu dia untuk menyelesaikan masalah dia, baru mungkin dia akan datang kayak gitu ya. Oke. Untuk saat ini dia memang sedang mencoba untuk tidak menyakiti orang lain lagi ya. Dia termasuk kamu. Saat ini dia mencegah diri dia untuk tidak melukai hati seseorang atau merugikan seseorang kayak gitu ya. Intinya di sini dia ingin belajar dan melihat segala sesuatunya itu secara ya real aja gitu ya.
nggak banyak neka-nekonya. Pokoknya kayaknya dia ini pengen punya jalan hidup yang lurus-lurus aja, nggak nakal lagi, nggak bertingkah lagi kayak gitu ya. Dia pengen memiliki kehidupan yang berintervensinya ke apa ya, ke jalan yang lurus-lurus aja, tidak merugikan orang kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia ini ingin sekali menawarkan suatu komitmen dengan kamu ya. Dia ingin mengajukan suatu apa ya namanya? Suatu proposal tujuan ya, tentang ini mungkin komitmen, pertunangan atau pernikahan atau mungkin hubungan kayak gitu ya, apa pacaran atau apa ya, tergantung dari kemarin kalian di tahap apa. Apalagi di sini kalau aku lihat kan kalian itu cerminan ya, kalian itu cerminan. Jadi aku rasa memang apa yang sifat apa yang dia miliki, aku lihat kamu pun juga punya gitu ya. Kamu juga punya sifat yang sama seperti dia. Intinya kamu cerminan lah ya. Kalian berdua itu kayak saling melihat diri masing-masing. Kamu melihat diri kamu ada di dia, dia melihat diri dia ada di kamu, kayak gitu ya, cerminan. Terus itu aku lihat dia memang saat ini tuh udah hatinya tuh udah terpenjara banget sama kamu lah, udah merasa kayak apa ya, terikat gitu ya, udah nggak bisa lagi lepas lah ya. Selalu hati ini tuh tertujunya ke arah kamu lagi, ke arah kamu lagi. Pokoknya udah jiwa dia itu udah terpenjara sama kamu doang gitu ya, udah terikat banget gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin bisa jadi ya, entah saat ini dia masih berjudi atau mungkin dia pernah melakukan perjudian sehingga saat ini dia sedang mendapatkan resiko dari tindakan dia yang pernah berjudi ini. Nah, bisa jadi saat ini tuh dia dulu mungkin pernah berjudi dan sekarang lah kena resikonya. Dia mungkin pernah menipu orang karena berjudi itu, akhirnya di sini dia dikejar-kejar rentenir atau dikejar-kejar orang yang pernah dia tipu gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini dia pernah kayak semacam kayak berjudi gitu loh. Nah, akhirnya di sini dia kena resikonya, kena batunya kalau aku lihat di sini ya. Sekarang ini dia lagi kena batunya. Entah dikejar orang, entah dikejar polisi atau gimana deh. Pokoknya dia pernah berjudi atau menipu orang atau bagaimana gitu ya. Yang hal-hal macam kayak gitulah pokoknya. Oke, kalian situasikan aja kalau misalkan kalian kira-kira kayaknya iya ya gitu. Nah, itulah ya, antara berjudi, ngebohongin orang, menipu orang atau apalah yang kayak gitu ya. Jadi intinya saat ini dia lagi kena karma, lagi kena apa ya, kayak batunya gitu, kena batunya gitu ya. Dia mendapatkan resiko dari tindakan dia sebelumnya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada hubungan kalian atau kepada dia ya. Entah mungkin nama hewan peliharaan dia atau plat kendaraan dia atau apalah gitu ya. Yang penting tuh ceritanya sama dengan keadaan dia atau keadaan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kamu. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.